Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Najiha dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, materinya yang pertama ada sejarah perkembangan akuntansi, yang kedua pengertian, ketiga manfaat, keempat pemakai informasi, kelima karakteristik akuntansi, keenam kualitas informasi, ketujuh prinsip dasar akuntansi, kedelapan bidang-bidang, kesembilan profesi akuntan, dan yang terakhir ada etika profesi akuntansi. Yang pertama, perkembangan sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494. Pada saat itu, Luca Pacioli, yaitu ilmuwan Italia, menerbitkan buku Summa de Arithmetica Geometrica Portioni et Proportionalia, berisi tentang sistem tata buku berpasangan. Nah, Luca Pacioli juga bapak akuntansi atau the father of accounting. Nah, pada abad 18-19 terjadi revolusi industri menyebabkan akuntansi berkembang sampai ke Amerika. Saat itu sistem akuntansi lebih dikenal dengan sistem Anglo-Saxon yang menggantikan sistem kontinental. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai berkembang hingga penjajahan Belanda. Pada penjajahan Belanda, akuntansi berkembang di Indonesia karena saat itu Belanda menggunakan akuntansi dalam pembukuan. Nah, yang kedua ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Dalam hal ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, atau individu. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan akurat mengenai keuangan entitas tersebut. Yang ketiga ada manfaat akuntansi. Yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang kedua, menjadi alat pengendali keuangan. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan informasi atau laporan kepada pihak eksternal, yaitu investor, karyawan, kreditor, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan, seperti pimpinan perusahaan, kepala bagian akuntansi, kepala bagian keuangan, dan kepala bagian lainnya yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, yang kedua ada pihak eksternal, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Di antaranya ada pemilik perusahaan, kreditor, pelanggan, badan-badan pemerintah, dan masyarakat. Yang selanjutnya ada karakteristik pemakai informasi akuntansi. Yang pertama ada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua ada pemilik perusahaan, yaitu pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan akan menanggung banyak kerugian. Yang ketiga ada kreditor. Sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah itu perlu mendapatkan dana. Nah, dana tersebut dari pendapatan pajak. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, maka pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan perusahaan. Yang kelima ada masyarakat. Masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang berkembang dapat menerima manfaat langsung, misalnya menerima hadiah pada akhir tahun. Nah, selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Sebuah informasi akuntansi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, nilai prediksi. Yang keenam, umpan balik. Ketujuh, tepat waktu. Kedelapan, dapat dibandingkan dan konsisten. Dan kesembilan, materiality. Selanjutnya, prinsip dasar akuntansi.
A. Prinsip biaya historis. Biaya historis seringkali disebut harga perolehan. Prinsip ini digunakan untuk mencatat harga perolehan dalam aset, liabilitas, ekuitas, dan biaya. B. Prinsip pengakuan pendapatan. Dasar pengukuran pendapatan adalah jumlah kas yang diterima dari penjualan dengan pihak lain. C. Prinsip pengungkapan penuh. Prinsip mengatur penyajian informasi yang lengkap dalam informasi akuntansi atau laporan keuangan. D. Prinsip mempertemukan. Prinsip ini terjadi akibat adanya biaya dan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Untuk itu, Anda harus menghitung besar biaya yang sudah menjadi beban meskipun belum dikeluarkan dan menghitung pendapatan meskipun belum diterima selama periode berjalan. E. Prinsip konsistensi. Pencatatan metode dan prosedur dalam proses akuntansi harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan serta mengikuti perubahan metode dari tahun ke tahun. F. Prinsip objektif. Prinsip ini mengacu pada keakuratan bukti-bukti transaksi yang mendukung dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, auditing. Yang ketiga, akuntansi biaya. Yang keempat, akuntansi manajemen. Yang kelima, akuntansi anggaran. Yang keenam, akuntansi perpajakan. Yang ketujuh, sistem akuntansi. Yang kedelapan, akuntansi pemerintah. Dan yang terakhir, akuntansi pendidikan. Selanjutnya ada profesi akuntan. Yang pertama, akuntansi perusahaan internal. Adalah akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik. Adalah akuntan independen atau bebas yang secara perorangan atau kelompok memberikan jasa dalam bidang akuntansi bagi perusahaan atau organisasi bisnis dan non-bisnis. Yang ketiga, ada akuntan pemerintah. Adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah yang tugas utamanya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Dan yang keempat, akuntan pendidik. Adalah akuntan yang tugas utamanya mengembangkan dan mengajarkan akuntansi, misalnya dosen dan guru mata pelajaran akuntansi. Nah, materi yang terakhir ada etika profesi akuntansi. Dalam Kode Etika Akuntansi Indonesia tahun 1998 disebutkan 8 prinsip etika profesi akuntan, yaitu sebagai berikut. A. Tanggung jawab profesi. B. Kepentingan publik. C. Integritas. D. Objektivitas. E. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. F. Kerahasiaan. G. Perilaku profesional. Dan yang terakhir, standar teknis. Demikianlah pemaparan materi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga pemaparan ini memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.